Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, kembali bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon. Dan kali ini kami akan membahas tentang toponimi dari beberapa kota atau beberapa daerah di Kota Cirebon. Bersama saya Agus Gemblung dan Mas Farihin serta Kang Deddy Se. Kali ini kita akan menggali sebuah nama daerah yaitu Kalijaga. Mas Farihin, Ya, kira-kira gimana tuh? Kenapa bisa bernama Kalijaga? ya. Menarik ini Mas tentang daerah Kalijaga yang ada di Cirebon ya. Jadi memang dalam toponimi itu pada dasarnya setiap tempat ada nama dan ada cerita asal usul kenapa nama itu bisa dinamai Kalijaga ataupun yang lainnya gitu ya. Ya. Nah, biasanya nama-nama tempat itu kalau bukan nama orang, itu nama pohon. Kalau bukan nama pohon, nama peristiwa. Kalau bukan nama peristiwa, itu biasanya nama apa yang menjadi kegiatan pekerjaan yang ada di wilayah itu. Nah, pada kesempatan kali ini sangat menarik temanya yaitu tentang Kalijaga. Kita tahu bahwa 9 wali salah satunya bernama Sunan Kalijaga. Akan tetapi kita hanya tahu nama itu di wilayah sana di Jawa Tengah, di Kadilangu misalnya. Nah, sebelum beliau itu berada di sana, Raden Syahid itu di Cirebon dulu. Beliau berguru ke Datul Kafi, berguru juga ke Sunan Gunung Jati gitu. Nah, pada waktu itu beliau bertapa, berkholwat di sebuah sungai. Sungai itu bahasa Cirebonnya kali. Nah, Kalijaga. Di Cirebon ada nama Kalijaga yang sekarang berada di pesantren Benda Gerep, itu Kalijaga namanya itu. Nah, itu aliran sungai itu sampai ke sebuah padepokan Susuhunan Kalijaga di mana beliau diangkat menjadi seorang susuhunan Kalijaga, menggantikan posisi guru agung yaitu Syekh Lemah Abang atau San Ali atau yang lebih populer disebut dengan Sidi Jenar. Nah, kenapa wilayah itu disebut dengan Kalijaga? Karena disitulah Raden Syahid diangkat sebagai susuhunan Kalijaga, sehingga untuk tidak meninggalkan jejak dan ajarannya, wilayah itu kemudian disebut dengan wilayah Kalijaga. Oh, begitu ya. Oke. Kang Deddy Se, tadi dikatakan Mas Farihin katanya Raden Syahid itu bertapa di sekitar sungai Kalijaga. Nah, itu bagaimana sejarahnya, Kang? Dalam rangka apa tuh beliau itu bertapa di situ? Baik, Raden Syahid beserta Raden Qasim. Raden Qasim ini putranya Ali Rahmatullah, Sunan Ampel, dan Raden Syahid putra dari Tumenggung di Tuban. Berdua berguru di Padepokan Datul Kafi di Gunung Jati. Dalam prosesnya ada satu peristiwa besar, yaitu dieksekusinya Syekh Lemah Abang palsu atau Pangeran Anggaraksa. Yang Syekh Lemah Abang ini memutarbalikan ajaran guru agung yaitu Syekh Lemah Abang, yang saat itu Syekh Lemah Abang atau San Ali berada di Suwung, Yang aslinya itu ya. yang sesungguhnya. Nah, setelah dieksekusi, lantas dimakamkan yang sekarang disebut Kemelaten di Kagraksan, dan ada satu prosesi oleh Sinuhun. Kenapa? Karena makamnya itu disembah oleh para pengikutnya, sehingga jasadnya Lemah Abang palsu ini digantikan dengan anjing hitam. Yang keesokan harinya Sinuhun datang dan bertanya kepada para penjara pengikut Lemah Abang palsu ini, kenapa kalian menyembah bangkai? Lantas mendapat reaksi yang begitu keras, lantas diputuskan untuk digali kembali makamnya dan dibuktikan seekor anjing hitam, sehingga di situ merasa tercengang, kaget para pengikutnya itu. Dan setelah itu para pengikutnya ini melakukan proses tobatan nasuha, tobatan
Lantas ditunjuklah Raden Said untuk membuka susuhunan di wilayah Kalijaga. Nah, disitulah proses Raden Said mendapat gelar Sunan Kalijaga. Dan di susuhunan Kalijaga juga, seperti yang sekarang kalau kita ke sana, kita akan menemukan ada blok pesantren. Jadi di situ pula kemudian para pengikut Selema Abang palsu ini mulai dididik ulang, dikembalikan kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Oh, begitu. Mas Farihin, Ya. seperti kita ketahui ya, di daerah Kalijaga itu kan seperti eksklusif ya. Ya. Ada hutan kecil, di banyak sekali kera-kera di sana. Itu bagaimana bisa seperti itu? Bisa kayak seperti eksklusif itu gimana tuh? Nah, terkait Sejarah. dengan kera-kera itu ya. Jadi ada satu cerita bahwa di antara murid-murid Selema Abang palsu itu kan sebagian dari mereka ada yang keras hati, ada yang dia tidak suka dinasehati begitu. Nah, ada cerita bahwa murid-murid Selema Abang palsu yang enggan dinasehati untuk kembali pada ajaran lama itu, ajaran yang sesungguhnya itu, kemudian semacam dikutuk begitu, jadi monyet begitu. Nah, sehingga monyet-monyet yang ada di Kalijaga itu berhubungan dengan tulah Sunan Kalijaga itu. Nah, sehingga monyet di situ pun menurut cerita itu tidak pernah bertambah banyak ataupun berkurang dari jumlahnya, itu tetap segitu-gitu aja begitu, karena itu berhubungan dengan tulah dari Sunan Kalijaga gitu. Sehingga monyet itu jumlahnya tidak berkurang ataupun bertambah begitu. Dan terkait dengan yang kenapa eksklusif itu ya, karena memang itu kan wilayah khusus ya, wilayah khusus. Sunan Kalijaga memberikan ajaran-ajaran kepada murid-murid Selema Abang palsu yang mana ditobatkan secara nasuha, dan itu menjadi suatu tempat yang waktu itu belum dijamah secara umum, sehingga terkesan itu eksklusif dan tertutup begitu Kalijaga itu. Kang Deddy, saya itu Raden Said itu kan memberi ajarannya di situ ya ke tadi mantan muridnya Selema Abang. Itu di situ berapa lama sih Raden Said itu di situ? Apakah sampai beliau wafat di situ atau seperti apa? Baik. Naiknya Trenggono sebagai sultan ini memercikan api perpecahan politik di kalangan umat Islam saat itu, sehingga meruncing di mana antara kelompok yang mendukung Trenggono menjadi sultan dan kelompok yang tidak mendukung, yang ini barisannya adalah entitas-entitas Selema Abang, dan friksi ini kemudian tadi sampai meruncing sehingga kemudian Sunan Kalijaga atas rekomendasi Sinuhun, Sunan Gunung Jati dan Guru Agung Selema Abang, beliau harus pergi ke arah timur ke Demak, dan kemudian di Demak beliau ditempatkan menjadi seorang kadi yang kemudian kita kenal sekarang disebut Kadilang. Ya. Gitu, oke. Wah, menarik sekali ini, sahabat Nusantara. Sangat menarik sekali kita menggali toponimi dari beberapa daerah di kota Cirebon ini. Dan untuk selanjutnya kita akan kembali lagi dengan toponimi dari daerah-daerah yang lain yang jelas yang akan sangat menarik sekali kita bahas nanti kan. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe di channel Mesti Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.